Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya guys. Nah, aku udah ada di depan kalian, di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau saya ceritain. Ada email masuk dari Mas Hendrik di Bandung. Beliau ini mau menceritakan tentang sahabatnya nih, sahabat dekatnya dia yang kebetulan mengalami sesuatu yang benar-benar kata dia tuh serem. Jadi sahabatnya ini langsung aja deh kita ke ceritanya. Kalau aku jelasin nanti nggak seru. Oke, judulnya yaitu tentang pesugihan popok wewe. Pas aku denger hal ini aku agak-agak gimana gitu ya, emang ada ya pesugihan popok wewe gitu. Karena saking penasarannya akhirnya aku googling gitu ke Google, yang ternyata bener guys, ada pesugihan itu. Oke, langsung aja ya. Jadi cerita ini dimulai oleh Mas Henry dan sahabatnya, sebut aja namanya Ari. Beliau ini bersahabat udah lama ya, dari masa-masa sekolah sampai dengan mereka sekarang tuh udah mulai kuliah. Nah, jadi Mas Henry dan Mas Ari ini kan rumahnya nggak begitu jauh guys. Jadi sebuah komplek perumahan yang lumayan besar ya lah ya, di daerah Bandung. Nah, si Mas Henry dan Hendrik ya, Mas Hendrik dan juga Mas Ari ini karena udah deket, sering ngobrol-ngobrol gitu. Suatu saat tuh si Mas Hendrik ini melihat adiknya Mas Ari itu sakit gitu, sakit yang di luar nalar banget gitu kalau menurut Mas Hendrik. Kenapa? Karena adiknya itu kayak muntah-muntah darah gitu, adiknya Mas Ari ya. Sedangkan Mas Arinya tuh orang sehat aja gitu, biasa. Oke, latar belakangnya Mas Ari ini keluarga yang sangat tajir banget ya kalau menurut Mas Hendrik. Pokoknya kaya banget dah. Kenapa bisa dibilang kaya banget? Karena mobilnya aja ada 4, rumahnya besar banget katanya, di perumahan yang memang memang orang-orang yang kaya, tajir gitu loh. Bapaknya katanya seorang pengusaha nih guys, pengusaha yang lumayan ini banget lah katanya, laku banget lah yang dia jual ini gitu. Maaf ya kita samarin ya apa yang dia jual, soalnya nanti kalian bisa tahu. Jadi kita harus samarin deh biar kalian nggak tahu kan. Oke, lanjut aja terus. Si orang tuanya ini kan memang udah agak tua. Nah, suatu saat itu dia tuh ini udah nggak bisa lah gitu ya untuk meneruskan usahanya ini. Akhirnya dia minta Mas Ari lah yang meneruskan gitu kan. Kenapa nggak adiknya Mas Ari? Karena saat itu adiknya Mas Ari masih sekolah guys, jadi nggak bisa meneruskan usahanya. Jadi Mas Ari lah. Terus bapaknya bilang gitu, kamu nanti kalau misalnya itu jangan sekali-kali kamu itu buka kamar yang di ujung. Jadi di pabriknya itu ada kamar kosong gitu yang istilahnya katanya nggak boleh dibuka gitu. Nah, Mas Ari ini kan orangnya iseng gitu, kepo gitu kan ya. Suatu hari tuh dia nyium bau-bau yang nggak enak gitu di kamar itu. Akhirnya dia tuh ngebuka lah kamar itu dan dia terkaget-kaget guys, karena di sana tuh ada macam-macam kayak jimat gitu yang digantung gitu kan, digantung-gantung di atapnya gitu. Nah, Mas Ari ini dicabut lah sama dia salah satunya, terus dibawa ke Mas Hendrik, sohibnya ini ya, sahabatnya. Dia bilang, Hendrik, lu tau nggak ini apaan gitu kan. Terus Hendrik gini, iya apaan nih gitu, kok bau banget gitu, kayak bau gitu kan. Terus lu bawa barang apa nih gitu, gue serem kata si Hendrik gitu. Yang pasti bukannya apa-apa, bukan narkoba juga kata si Ari. Yang jelas ini ada ngegantung di pabrik gue, di kamar gitu, kayak ruangan gitu yang emang nggak boleh dibuka. Nah, tadi gue buka katanya, gue lihat tuh ngegantung gini, kayaknya perlu gue cabut nih, satu gue pengen kasih tahu lu gitu kan. Nah, dikasih tahu tuh Mas Hendrik bilang, gila lo, apa nih, udah buang aja. Dibuang guys, dibuang lah itu ya, yang salah satu tuh dibuang. Nah, udah pas abis dibuang itu, besokannya langsung ya, itu katanya omset dari perusahaan bapaknya tuh menurun gitu, menurun drastis bahkan guys. Nah, si bapaknya ini pun bingung gini, kenapa gitu bisa kayak gitu, karena bapaknya udah tua ya, tua banget kan ya, udah umurnya katanya sekitar 65 tahun katanya waktu itu. Akhirnya Mas Hendrik
bilang, jangan ada pengaruh sama yang jimat putih-putih itu yang lo cabut gitu. Masa iya tiba-tiba tuh katanya perusahaan lo jadi kacau begitu gitu kan. Katanya si Ari, nggak mungkin lah, katanya, apaan sih, gak jelas gitu. Akhirnya bapaknya tuh yang udah tua itu menuju ke pabriknya, kemudian meriksa lah gitu, apa nih yang istilahnya membuat penjualan dia tuh menjadi merosot gitu kan. Nah pas dia itu ke pabriknya, terus dia mampir lah tuh guys ke kamar ruangan yang emang khusus untuk dia datengin terus, tapi orang-orang nggak boleh masuk. Dia masuk ke situ, dia terkaget-kaget guys, karena dia ngeliat tuh katanya salah satu dari jimat itu kurang gitu. Terus dia nanya kan ke Ari, katanya, siapa yang buka kamar itu, kamar yang di ujung? Ya Mas Ari dengan santainya bilang, saya Pak. Ngapain kamu buka kamar itu? Kata Ari, iya nggak apa-apa gitu, aku pengen ngeliat aja gitu. Apa yang kamu lihat? Ya bapak naruh jimat-jimat kayak gitu untuk apaan gitu. Ke si Ari, nggak jelas ya, aku cabut salah satu. Kamu itu katanya tangannya iseng, jahil digituin kan sama bapaknya, domelin lah intinya dia kan. Kamu tahu nggak itu bakal bikin kita tuh kenapa-napa gini-gini gitu. Pokoknya bapak marah-marah tuh guys. Tapi Mas Ari sendiri nggak peduli, apa sih Pak gitu. Nah sehabis itu kan perusahaan tuh udah merosot abis ya, maksudnya uangnya tuh, keuangannya merosot lah ya, merosot terus. Nah adiknya sakit guys, adiknya Mas Ari ini sekitar kelas 3 SMA ya, cowok juga, sakit tuh, muntah-muntah darah gitu. Pas adiknya sakit gitu ya, dan dia udah nggak bisa sekolah lagi karena lemes banget, pabriknya tuh on lagi, naik lagi gitu pendapatannya. Mas Ari, gila, pendapatannya malah 2 kali lipat nih gitu. Makin hari adiknya pun lama-lama meninggal guys. Dan kamar yang istilahnya nggak boleh didatengin itu, sama ayahnya tuh sampai dikunci, tau nggak, kunci diruji sampai segala macam, digembok lah istilahnya. Mas Ari nggak boleh masuk. Nah pas adiknya meninggalin tuh ada hal yang menurut Mas Ari tuh nggak masuk akal gitu. Karena jadi dia muntah-muntah darah. Pas muntah darah itu keluar, kata Mas Ari itu kayak apa ya, kayak benda gitu, kayak putih katanya, kayak selampe gitu, kayak elap gitu, kecil katanya Mas Ari. Dari muntahan darahnya itu Mas Ari udah mulai curiga, ini apaan gitu ya. Adiknya tuh kayak nggak bisa napas, terus lama-lama akhirnya meninggal. Nah di situ Mas Ari akhirnya ngomong bapaknya, Pak ini adiknya tuh dimuntah tuh keluar ini. Terus bapaknya tuh dengan santainya ngomong, ya udah buang aja gitu. Kayaknya nggak kayak orang gimana gitu, nggak kayak orang seperti biasanya, orang tua seperti biasanya gimana sih guys. Kalau anak muntah terus keluar sesuatu gitu, apalagi sampai udah darah gitu, pasti kan kita takut apa gimana gitu. Ini mah enggak, bapaknya tuh yang santai aja gitu, nggak, udah buang aja lah itu, kenapa itu, katanya udah buang aja gitu. Mas Ari langsung tanda tanya tuh. Sama Mas Ari tuh nggak dibuang guys, sama dia dicuci pakai air. Dia lihat itu bentuknya kayak pampers, kayak celana gitu, kayak celana tapi kecil gitu kan. Mas Ari, ini pampers apa nih, anak-anakan apa gimana gitu, kenapa keluar dari muntahannya si adek gue gitu kan. Ya udah Mas Ari yang bilang, butuh penjelasan nih Mas Ari kan akhirnya kan. Nah dia ngomong bapaknya, Pak ini sebenarnya ada apaan gitu, kemarin pabrik katanya turun drastis, tiba-tiba adek sakit naik lagi, adeknya meninggal, itu pabriknya pendapatannya katanya 5 kali lipat dari biasanya, kata Mas Ari. Gila nggak guys? Tahu nggak akhirnya bapaknya tuh ngomong tuh guys soal hal itu, soal apa, soal pesugihan popok wewe ini. Jadi bapaknya ini bilang kalau pesugihan popok wewe itu emang nggak bisa istilahnya dibuang gitu loh, seperti apa yang dilakukan sama Mas Ari. Lah kalau dibuang ya dia minta tumbalnya ya salah satu anggota keluarga. Nah tadi bapaknya juga bilang pengen numbalin Mas Ari, cuman kan Mas Ari ini bukan anak kandung dia, anak angkat, jadi ya nggak bisa gitu ya. Dia maunya yang sedarah dengan bapaknya ini. Akhirnya dipilihlah adiknya gitu, dia memilih adiknya untuk ditumbalkan. Ya karena saking gilanya ya menurut Mas Ari tuh ya, di luar nalar kayak gitu. Terus mereka juga merelakan kepergian adiknya.
Oke, makasih banyak untuk yang udah nonton video saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.